Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi Shalom. Saya mau melihat lambaian-lambaian tangan yang antusias. Bapak Ibu kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita boleh sapa kanan kiri kita ucapkan Shalom. Selamat datang di rumah Tuhan. Selamat beribadah. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Kita semua bersyukur untuk kasih Tuhan bagi setiap kita, amin. Kita sudah berada di awal bulan Juli, semua karena kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan, karena kita akan menikmati hadirat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami begitu mengucap syukur Tuhan, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Allah yang hebat Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, awal bulan ini Tuhan boleh kami rasakan, boleh kami lalui bersama dengan Tuhan. Kami mau katakan terima kasih untuk kasih anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan setiap penyembahan kami, pujian kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami siapkan hati kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
yang lebih kencang lagi di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Mari beri persembahan, penyembahan, pujian yang terbaik bagi Tuhan. Sebab ini adalah waktu Tuhan. Ini adalah harinya Tuhan. Maka daripada itu beri yang terbaik. Mari jangan berdiam diri. Mari sembah Tuhan. Mari angkat pujian-pujian yang baru. Mari angkat penyembahan-penyembahan yang baru. Sebab Tuhan hadir di sini. Sebab ada Roh Kudus di tengah-tengah kita. Sebab Engkau yang layak Tuhan Yesus. Ya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Nyatakan dengan segenap hati dan bawaku dengan lembut, dengan segenap hatimu di hadapan Tuhan. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya. Biar jemaat saja yang nyatakan di hadapan Tuhan. Sudah hanya Engkau Tuhan Yesus, pribadi yang mengenal setiap kami Tuhan. Hanya Engkau. Mari naikkan sembahmu di hadapan Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi
katakan amin. Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan penuh antusias. Pujian syukurku ku naikkan padamu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagi
antusias lagi, kita memuji Tuhan lebih semangat lagi, amin. Hati kami percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, katakan gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kau menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur sekitarmu pada kasih setiamu yang pernah berubah. Bumi bergoncang, gunung berancang, namun kasih setiamu tak bernilai. Segala pujian hanya bagi Tuhan Yesus. Mari lebih semangat lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, setiap gunung batu, ya gunung batu dan keselamatan setiap hatiku. Hanya padamu hatiku percaya, Kau menara dan kota perlindungan. Kami penuh dengan pujian-pujian yang baru Tuhan. Kami sungguh bersuka cita. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami siapkan hati kami Bapa. Kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Firman yang hidup. Biar kami siapkan hati dan pikiran kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Jesus. Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita. Karena Tuhan akan berbicara, menyampaikan pesan yang melalui hamba-Nya. Mari persiapkan hatimu, persiapkan pikiranmu. Jesus. Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan
Berkat-Mu yang telah kami terima membuat kami terpesona Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Siapakah Ku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahnya? Siapakah Ku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa Dengan apakah ku ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Kau siapakah? Siapakah Ku ini Ya Tuhan Yesus, jadi biji matamu. Dengan apa Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari 1 menit sembah Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara. Semuanya mari angkat tangan. Angkat tangan bagi Tuhan. Uralabata shandaralabalabala. Yesus. Kami tahu Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Uralabata kararalabalabalabalabala. Biar terus pengurapan-Mu, 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 penuh Roh Kudus. Semua kami penuh Roh Kudus. Orang tua, anak-anak muda, penuh Roh Kudus. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak kami penuh Roh Kudus. Sebab dari mulut anak-anak akan keluar pujian. Uralabata shandaralaba. Shikanaralabata kanara. Mari terus sembah Tuhan. Sembah Dia. Uralab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 a. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan yang menjagai dan melindungi anak-anak kami ini. Oleh kuat kuasa Tuhan, tangan yang perkasa, tangan yang ajaib, yang selalu terus menuntun dan memimpin anak-anak kami ini. Mereka menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang indah dan manis, anak-anak yang takut akan Tuhan, hormat orang tua, diperlengkapi dan diurapi menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sebab demikianlah yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yes. Yes. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya. Dalam nama Yesus. Tidak ada satupun anak-anak kami ini yang memiliki sakit. Seluruh organ tubuhnya sehat sempurna. Tidak ada yang lemah. Seluruh saraf otot, bahkan hati yang mengasihi Tuhan, mengenal Kristus. Terus didik ajar anak-anak ini mengenal Kristus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari terus sembah. Kami rindu kehadiran-Mu terus memenuhi hati kami Tuhan. Kami rindukan Engkau Yesus. Kami haus lapar Engkau Tuhan. Tiada yang kami cari, Engkau yang kami rindukan Yesus. Ya, terus sembah Yesus. Yesus. Oh, mari buka hatimu. Mari buka hatimu. Mari tatap kepada Kristus. Sebab pagi hari ini engkau akan alami Tuhan Yesus. Engkau jumpa dengan Dia, berbicara bagimu, bagi setiap kita pagi hari ini. Ya, kami siap Tuhan, sebab hati kami, jiwa kami seperti rusa yang merindukan air. Demikianlah kami merindukan air kehidupan yang bersumber dari atas, dari Allah, dari sorga, yaitu Yesus Kristus yang adalah air kehidupan bagi kami. Penuhi kami pagi hari ini, sehingga hati kami tidak kosong oleh hal yang lain, tetapi hanya pribadi Kristus. Kami buka hati kami siap diberkati. Urapi hamba-Mu, mampukan hamba-Mu menyampaikan pesan-Mu. Kami duduk diam mendengar pesan dan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siap diberkati, sama-sama katakan. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Shalom. Baik, tidak terasa saat ini kita sudah memasuki bulan yang ke-7 ya. Sebentar lagi kita sudah mau Natalan. Panitia Natal sudah bagikan amplop buat persembahan Natal kita, saudara. Saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang mau menabur bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, satu tema khotbah yang akan saya sampaikan pagi hari ini bagi kita. Bagi gereja kita di tempat ini, bagi jemaat yang Tuhan kasihi, yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, 2 dan 3. Tetapi kita tidak akan baca secara menyeluruh. Nanti ada ayat-ayat yang akan kita buka sebagai penekanan maksud dan apa yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak saudara mengerti bahwa kita, saudara, bahwa kita adalah seorang murid? Berapa banyak saudara yang paham, yang mengerti bahwa saudara, bahwa kita adalah seorang murid? Enggak semua. Enggak semua. Berarti banyak di antara kita yang
tidak mengerti dan tidak memahami bahwa kita adalah seorang murid. Alkitab katakan bahwa hanya seorang muridlah yang pada akhirnya yang akan melihat kedatangan Kristus. Sebab sebagaimana Kristus Yesus naik ke surga dan para murid melihat dan menyaksikan bagaimana kenaikan ya Yesus Kristus naik ke surga dan ditutupi awan. Saudara kasih dalam Tuhan. Itu adalah satu perjumpaan yang luar biasa. Katakan satu perjumpaan pandangan yang luar biasa. Amin. Itu sebabnya pagi hari ini tema yang sudah saya siapkan yaitu menjadi ataupun murid yang bertanggung jawab. Menjadi murid Kristus bukan sekedar kita hanya hadir sebagai jemaat beribadah seperti hari Minggu seperti ini, saudara kasih dalam Tuhan. Melainkan hidup kita harus sungguh-sungguh mencerminkan karakter Kristus. Sebab dikatakan barang siapa yang ada di dalam Kristus, maka ia garis bawahi wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Dari mana kita mengenal dan mengetahui seperti apa karakter sifat dan perbuatan dan bahkan janji daripada Kristus? Tentu dari Alkitab. Maka seorang murid adalah seorang yang mau terus belajar, saudara. Seorang murid itu seorang yang mau terus belajar. Sehingga seorang murid yang semakin banyak dia mengetahui, maka sesungguhnya semakin banyak dia butuhkan dan dia tidak ketahui, saudara. Tetapi bagi orang yang sudah merasa bahwa dia tidak membutuhkan untuk belajar, nah biasanya sementara kehidupan ini berkembang maju ke depan dengan banyak perubahan demi perubahan. Contoh seperti saya, saudara. Saya agak sedikit gaptek, saudara. Kadangkala anak saya juga kesal lihat saya. Karena kadang saya nggak mau belajar. Tetapi kerinduan saya terus mau belajar, saudara. Itu sebabnya, puji Tuhan, Ibu Gembala saya dorong untuk kuliah. Dia kuliah. Selesai dia kuliah, saya akan ambil sekolah lagi, saudara. Karena sebetulnya kita semakin belajar, maka kita akan semakin tahu banyak hal yang kita tidak mengerti, saudara. Semakin kita tidak mau belajar, maka akan semakin mempersempit cara pandang kita menyikapi segala sesuatu sehingga kita tidak bertumbuh dewasa di dalam bagaimana mengikuti perkembangan dan perkembangan yang ada saat ini, saudara. Itu sebabnya di zaman yang penuh dengan kompromi dan sikap mementingkan diri sendiri, Tuhan mencari murid. Tentu murid yang dapat dipercaya. Seringkali saya katakan begini. Orang dapat mempercayakan sesuatu kepada saudara karena ada alasan engkau patut dipercaya. Ada alasan engkau patut dipercaya. Tetapi jika orang tidak mempercayakan sesuatu kepada saudara, karena juga ada alasan, karena tidak ada sesuatu yang patut untuk dipercayakan bagi saudara. Amin. Karena itu kita akan belajar bersama tentang bagaimana kita menjadi murid yang bertanggung jawab, saudara. Kita akan lihat dalam Kisah Para Rasul 1 sampai dengan 3. Beberapa hal yang akan saya sampaikan bagi kita jemaat yang Tuhan kasihi. Kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul 1. Perhatikan. Ketika pada saat Yesus sebelum dia naik ke surga, Yesus berpesan kepada para murid. Ketika pada saat itu Yesus sebelum dia naik ke surga, berulang-ulang dia menjumpai para murid pada masa itu. Dan di dalam ayat keempat berkata demikian, pada suatu hari ketika ikan makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ. Untuk apa? Menantikan janji Bapa. Lantas kemudian kita lompat di dalam ayat selanjutnya, apa yang menjadi janji Bapa? Di dalam ayat ke-8 firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku
Yerusalem, Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan lihat ketika murid mereka mendengar perintah Yesus yang dikatakan jangan kemana-mana, tinggal di Yerusalem. Sebab memang di Yerusalemlah di mana keselamatan karya Bapa dinyatakan melalui penderitaan, pengorbanan, salib, kematian, bahkan kebangkitan Kristus. Supaya engkau tahu, engkau harus tinggal di Yerusalem di mana Bapa sudah menyatakan karya keselamatan itu. Buka matamu, buka pandanganmu, lihat. Tapi ada sesuatu yang akan engkau harus kerjakan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ketika menerima kuasa. Dan apa selanjutnya yang mereka dan para murid lakukan? Di dalam perikop yang kedua, di sana berjudul Rasul-Rasul menanti-nanti. Apa maksud ini saudara kasih dalam Tuhan? Bagaimana menjadi murid yang bertanggung jawab? Yang pertama, harus taat. Katakan harus taat. Sebenarnya nggak pakai harus juga udah taat. Karena taat itu tidak ada negosiasi, saudara. Tapi nggak usah apa-apa. Supaya artinya saya sedang menekankan tentang ini, saudara. Harus taat. Saudara, ketaatan itu bukan dilakukan dalam satu situasi yang menyenangkan, yang menguntungkan. Ataupun dalam satu situasi yang nyaman, saudara. Akan tetapi ketaatan adalah satu ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Kasihmu kepada Kristus. Kasihmu kepada Kristus. Kasih kita kepada Kristus. Itu adalah satu wujud ekspresi. Bentuk ketaatan kita. Karena kita telah menerima anugerah dan keselamatan. Rasul Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Dengan takut dan gentar akan Tuhan. Ada bagian yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Sebagai satu bentuk pribadi yang bertanggung jawab. Yaitu harus taat. Katakan taat. Saudara kasih dalam Tuhan. Ketika berbicara tentang Tuhan Yesus. Maka tentu ada hal yang harus kita taati. Ketika kita berbicara tentang jiwa-jiwa. Dan ketika kita berbicara tentang gereja. Dan ketika kita berbicara tentang pelayanan ataupun melayani. Seorang murid tidak lagi dengan sikap yang hitung-hitungan. Seorang murid tidak lagi menghitung apakah untung atau rugi. Seberapa banyak yang akan hilang. Saudara nanti baca di dalam kisah bagaimana Yesus memberikan satu perumpamaan di dalam Injil Matius 13. Ketika seorang pria, seorang laki-laki atau seorang muda atau seseorang pada saat itu Yesus katakan. Dia menemukan satu harta yang terpendam. Dan demi harta yang terpendam tersebut semua yang dia miliki. Dia jual untuk harta tersebut. Apa harta itu? Itu kerajaan Allah. Apa harta itu? Itu Yesus Kristus. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dan akan tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Jika tidak mengenal dan tidak hidup di dalam Kristus. Maka artinya demi Kristus, demi Tuhan kita. Sebagai wujud ekspresi kasih kita kepada Dia. Maka kita lebih mementingkan itu daripada mementingkan yang lain. Saudara kasih dalam Tuhan. Artinya kita tidak lagi hitung-hitungan tentang bagaimana kita demi untuk mengerjakan keselamatan kita. Demi untuk membangun manusia rohanimu. Demi untuk mendewasakan manusia rohanimu.
Demi untuk bagaimana supaya rumah tanggamu penuh dengan damai dan sejahtera. Itulah satu ekspresi sebagai satu sikap pribadi seorang murid yang bertanggung jawab dan taat. Saudara kasih dalam Tuhan, para murid Yesus mereka rela ya menghadapi ancaman. Kita tahu pada masa itu setiap mereka yang menerima pengajaran ataupun mereka yang percaya kepada Yesus bahwa dia adalah sang Mesias itu, juru selamat itu, maka mereka akan terancam, mereka akan teraniaya. Bahkan tidak sedikit para murid, mereka bahkan mati martir, saudara. Kenapa mereka lakukan itu? Kenapa para murid bisa lakukan itu? Karena harta yang hakiki, harta yang kekal, itu yang menjadi pengejaran mereka. Toh kita di dalam menjalani kehidupan kekristenan kita nggak sampai dipenggal kepala kita, saudara. Tetapi realitanya, sebagai seorang murid, sebagai seorang Kristen, bukankah seringkali kita menjadi pribadi orang-orang yang hitung-hitungan? Kadang saya mungkin tanpa sepengetahuan saudara, mungkin anggota keluarga saudara atau siapapun itu jemaat, banyak kali saya ingatkan kepada mereka supaya mereka tidak melupakan bagaimana untuk membangun manusia rohani mereka. Padahal ada tingkat yang lebih lagi seperti poin yang pertama ini. Kita tidak hanya sekedar datang beribadah, duduk dan dengar firman, tetapi ada bagian kita yang kita lakukan sebagai satu bentuk tanggung jawab kita, yaitu taat. Katakan amin. Saudara, murid Yesus rela menghadapi ancaman, bahkan kematian karena kasih mereka tentu kepada Kristus. Sehingga inilah yang mengalahkan rasa takut mereka. Bukankah pada saat itu kalau saudara baca selanjutnya, bahwa para murid mereka kumpul, mereka ada di dalam satu ruangan. Nanti poin selanjutnya dikatakan yang mereka lakukan adalah mereka bertekun bersama dan mereka berdoa. Saudara kasih dalam Tuhan, itu sebabnya Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat 7 berkata bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu, saudara. Kasih itu percaya segala sesuatu. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Dan kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Katakan amin. Kalau sudah berbicara demikian, berarti kasih yang sudah kita terima, kasih yang cuma-cuma bukan karena kuat dan bukan karena ada sesuatu apresiasi yang kita lakukan, saudara. Tetapi kita telah terima kasih Kristus dengan pengorbanan Yesus mati di kayu salib. Dia mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Maka tentu ketika kita pandang ini akan membuat kita tidak lagi takut jalani hidup kita. Kita tidak lagi bilang bahwa kita berkekurangan. Kita tidak lagi bilang bahwa saya tidak berharga. Saudara kasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena kasih Yesus yang sudah ada bagi saudara dan saya. Dia menutupi segala sesuatu. Katakan amin. Dia sanggup menanggung dan sabar menanggung segala sesuatu. Itu sebabnya hidup dan tinggallah senantiasa di dalam Kristus. Supaya engkau tahu seberapa dan sedemikian berharganya hidup kita bagi Dia. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, satu contoh. Seorang Nuh adalah seorang yang memiliki keteladanan ketaatan. Ia membangun satu bahtera sesuai perintah Tuhan. Meskipun pada masa itu, pada saat itu perintah tersebut tampak tidak masuk akal. Tetapi dia taat. Apa yang menjadi ending kisah ini, saudara yang kasih, minimal yang sederhana kita lihat ketika kita baca. Keluarganya diselamatkan.
Kalau kamu taat, kalau kamu taat, kalau kamu taat, keluargamu akan diselamatkan oleh Tuhan. Katakan amin. Yang lainnya blessing berkat selanjutnya. Entah keturunankah seperti Nuh berketurunan. Entah sandang makan pangan kita. Itu pasti akan mengikuti setiap mereka yang taat akan perintah dan firman Tuhan untuk dilakukan, dihidupi dan dikerjakan untuk melihat bagaimana kesungguhan kita sebagai seorang murid yang bertanggung jawab. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, pada masa awal pelayanan gereja ini, kami pernah ada di dalam persimpangan, saudara. Ya. Antara menutup pelayanan atau gereja ini ataukah terus dilanjutkan, saudara. 3-4 keluarga jemaat yang saat ini juga ada di tengah-tengah kita, saudara. Mereka sebagai jemaat mula-mula, saudara kasih dalam Tuhan. Dan juga plus dengan kondisi keuangan pada masa itu yang sangat terbatas. Namun karena kasih kepada Tuhan Yesus dan jemaat yang sudah ada di tengah-tengah gereja ini. Meski hanya 3-4 keluarga, saudara. Tetapi apa yang kami lakukan, saya dan Ibu Gembala memilih untuk tetap setia menjalankan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Dan puji Tuhan sampai dengan saat ini, gereja ini tetap ada. Dan saya percaya gereja ini akan terus bergerak dalam memberikan dan menambahkan nilai-nilai kerajaan bagi engkau jemaat yang beribadah, yang mendengar dan terus belajar firman Tuhan di tempat ini. Katakan amin. Tidak sebatas hanya di sana, puji Tuhan sampai dengan hari ini juga saya mensyukuri. Anak-anak rohani mereka yang lahir dari pelayanan yang gereja ini. Meskipun mereka tidak lagi bersama-sama di tengah-tengah kita, saudara. Tetapi mereka mencintai dan mengasihi. Dan mereka tidak pernah melupakan gereja ini. Sehingga jika saudara lihat, dan mereka bahkan menjadi partner untuk bagaimana bersama-sama. Untuk bagaimana membangun dan gereja ini tetap berjalan. Dan mereka buktikan. Meski mereka tidak ada di tengah-tengah kita, tetapi mereka juga memberikan ya dengan ucapan syukur mereka. Dalam bentuk persembahan, dalam bentuk ya buat sulung. Mereka berani melakukan yang demikian. Meski mereka tidak ada di tengah-tengah kita. Kenapa, saudara? Karena mereka telah melihat bagaimana nilai kerajaan yang mereka peroleh dan mereka dibekali dari gereja ini. Yang membuat kehidupan mereka semakin diangkat oleh Tuhan. Dan saya bersyukur para pelayan yang Tuhan kasih, engkau yang taat, engkau yang setia sampai dengan saat ini. Percayalah sungguh-sungguh. Jika engkau dapat buktikan sebagai murid yang bertanggung jawab. Begitu juga kepada jemaat. Ketika kita buktikan kita sebagai jemaat dan pelayan yang bertanggung jawab. Dan taat dan mengerjakannya dengan setia. Maka saya percaya Tuhan akan angkat saudara. Tuhan akan angkat saudara. Sebab itu bukan berasal dari saya, saudara. Segala yang baik, yang manis, yang indah berasal dari atas, dari surga, memberkati, memenuhi kehidupan saudara, para pelayan, dan jemaat yang Tuhan kasihi. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Bagaimana untuk menjadi seorang murid yang bertanggung jawab? Yang pertama harus taat, yang kedua murid yang bertanggung jawab adalah seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus.
Saudara kasih dalam Tuhan, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memerintahkan para murid agar mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Pertama tadi, mereka taat. Yang kedua, mereka naik dan masuk dalam satu ruangan upper room, yang katakan upper room, dan mereka di sana bertekun. Bertekun itu artinya mereka meneguhkan dan menghidupi dan mengerjakan keselamatan yang mereka telah terima, yaitu dengan tetap terus menumbuhkan iman mereka. Rasul Paulus katakan, hendaklah engkau berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus, dan terus melakukan apa yang sudah diajarkan kepadamu, yaitu Injil keselamatan. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin. Para murid mereka bertekun, mereka bersama-sama pada masa itu. Dan apa yang terjadi? Tepat pada hari Pentakosta, hari ke-50 di mana bangsa Israel keluar dari Mesir. Pada masa itu mereka pada akhirnya semua mereka yang berkumpul, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam ayat keempat, Kisah 2 ayat keempat berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan apa yang mereka pada akhirnya beroleh? Mereka memperoleh karunia. Alkitab katakan mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara kasih dalam Tuhan. Setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi kepada para murid? Petrus, Alkitab katakan dia berkhotbah dan 3.000 orang mereka bertobat dan mereka minta untuk dibaptis. Mereka menerima keselamatan. Katakan menerima keselamatan. Saudara kasih dalam Tuhan. Petrus berani untuk berkhotbah di depan orang-orang Yahudi yang telah menganiaya Yesus Kristus. Perkataan yang sangat keras yang Petrus ucapkan kepada mereka. Itu sebabnya seorang murid yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan berani untuk menyatakan kebenaran, saudara. Seorang murid adalah seorang yang berani untuk menyatakan kebenaran. Saudara, kemarin kita belajar, puji Tuhan, kita diberkati dengan 2 kali khotbah kemarin. Yang saya tangkap poin ini, saudara kasih dalam Tuhan, bahwa bicara tentang kebenaran, banyak kali orang salah persepsi dan salah mengerti. Karena kebenaran itu adalah sesuatu yang mungkin menyakitkan. Tetapi kalau orang tidak dewasa, kan begitu kita belajar kemarin. Jika seorang yang tidak dewasa, ketika kebenaran itu disampaikan, terkadang itu menjadi yang menyakitkan bagi mereka. Sebab kebenaran tidak berkompromi dengan dosa ataupun kejahatan. Misalnya saudara kasih dalam Tuhan, seorang pekerja, ketika engkau bekerja dan engkau ditegur, karena mungkin engkau kurang disiplin. Ataupun seorang anak ketika dinasehati orang tua. Karena kurang bertanggung jawab, enggak ngerjain apa-apa di rumah, engkau ditegur orang tuamu. Atau sebagai pelayan ketika engkau tegur dan tidak tertib. Saudara kasih dalam Tuhan, respon yang benar bukanlah marah atau tersinggung, saudara. Respon yang benar bukanlah marah atau tersinggung, melainkan menerima teguran sebagai sarana untuk bertumbuh, saudara. Katakan amin. Kalau saudara baca di dalam kitab Roma 1 ayat 14, bahwa Injil adalah yang menyelamatkan kita. Dan Injil itulah yang pada merubah dari manusia daging kita, manusia lama kita kepada manusia baru kita, saudara.
Artinya segala sifat-sifat kita yang lama berubah karena apa? Karena Injil. Karena kita terus mau dengar, kita terus mau belajar, dan kita terus mau baca kebenaran firman Tuhan. Itu yang pada akhirnya membuat saudara dan saya membuat satu benteng yang kuat. Sehingga kita tidak dapat dimanipulasi oleh iblis untuk mempermainkan cara berpikir kita. Katakan amin. Iblis itu sebetulnya nggak bisa apa-apa, saudara. Tapi seringkali di luar sana orang menyalahkan iblis. Maka kadangkala iblis frustasi, saudara. Ini bercandaan aja, saudara. Orang dia kok yang nikmati dosa, gue yang disalahin. Orang dia kok yang korupsi, aku yang disalahin. Orang dia kok yang selingkuh, aku yang disalahin. Dikit-dikit aku, dia komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa manusia ini? Udahlah gantilah manusia yang jadi iblis. Halo, itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan. Respon yang benar bukanlah marah atau tersinggung, melainkan menerima teguran sebagai sarana untuk bertumbuh. Kita harus paham bahwa di dalam kitab Amsal 27 ayat 5 dan 6 berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi, saudara. Katakan amin. Ini banyak kali kita dengar hal ini, saudara kasih dalam Tuhan. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Karena apa? Karena seorang kawan memukul dengan maksud baik. Tapi seorang lawan mencium secara berlimpah. Seperti si Yudas, saudara kasih dalam Tuhan. Dia mau buktikan seperti dia sangat ketika Yesus akan diserahkan. Yesus tahu pada saat itu dia akan ditangkap. Apa yang Yudas lakukan? Dia hampiri Yesus dan dia cium Yesus. Itu manipulasi, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan. Kasih yang sejati itu berani untuk menegur demi membangun. Sedangkan kasih yang palsu membiarkan seseorang tetap hidup dalam kesalahan. Dan seorang murid yang dipenuhi Roh Kudus memahami bahwa salah satu tujuan hidupnya adalah menjadi berkat dan membawa pertambahan nilai bagi orang lain. Katakan amin. Engkau dewasa rohani. Engkau taat dan engkau penuh Roh Kudus. Dan pada akhirnya manusia rohanimu semakin indah di hadapan Tuhan. Dan engkau menjadi pertambahan nilai bagi orang lain. Dan orang lain bertanya, padahal muka kita persis dari kampung halaman sana. 5 siku, 5 sudut. Ya. Tapi belum saja kita ngomong, orang sudah mengalami hadirat Tuhan. Haleluya. Jangan sampai ternyata ketika kita berada di tengah-tengah orang lain, ternyata orang lain dalam tanda petik mereka tuh gak suka keberadaan kita. Poin ketiga nanti saya sampaikan. Semoga mencukupi waktunya. Saudara kasih dalam Tuhan, gak cukup. Oke. Perhatikan, itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan. Mari, yang pertama seorang murid yang bertanggung jawab adalah seorang murid yang harus taat. Katakan taat. Tengok kiri kanan saudara, pandang mata kiri kanan saudara. Bro, sis, sayangku, papi, mamiku, anakku, ayo taat. Katakan amin. Bercanda saudara, enggak dengan iman mengatakannya. Kayaknya enggak siap untuk menjadi pribadi seorang murid yang bertanggung jawab sebagai orang yang taat. Sekali lagi bilang kiri kanan saudara, bro, sis, yuk kita taat. Amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua adalah seorang murid yang bertanggung jawab, seorang murid yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengar baik, Roh Kudus hanya ada di dalam setiap mereka yang hidup di dalam kekudusan. Katakan amin. Jaga kekudusan hidup kita. Dunia ini adalah tempat kita bertanding untuk mempertahankan dan untuk karena mahkota telah disediakan bagi saudara dan saya. Maka tetaplah
hidup kudus. Katakan kudus. Dan yang ketiga, dengan cepat saja dengan yang ketiga. Seorang murid yang bertanggung jawab adalah seorang mereka yang berada di dalam komunitas. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan yang bilang tambah sehat. Karena banyak saudara kasih dalam Tuhan komunitas di luar sana yang gak sehat. Toksik, ngomongin orang dan tidak saling membangun. Sukakan orang jatuh dan tidak untuk menolong orang. Bahkan membenci orang. Itu sebabnya saya mengingatkan kepada jemaat dan kita para pelayan Tuhan. Apalagi hari-hari ini gembala koordinator kul kita sedang on fire. Dia kunjungan ke sana, kunjungan ke sini. Karena saya tahu dia mau membagikan hidupnya untuk menambahkan nilai bagi orang lain. Katakan amin. Ini gak mudah saudara. Ini melalui proses keputusan itu melalui satu pertimbangan proses yang tentu pasti yang kedua tadi melibatkan karena hidup di dalam Roh Kudus. Maka tadi pagi saya bilang, Pak Gultom Jumat depan kemana? Saya minta tuntunan Roh Kudus saja Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara bersuka cita? Kenapa? Karena dalam komunitas inilah kita sebagai makhluk sosial, karena tidak ada seorang pun yang dapat bertumbuh sendirian, maka Tuhan merancang kita untuk hidup dalam satu komunitas. Demikian juga di dalam Kisah 2, 41 dan 47, nanti saudara baca di rumah, cara hidup jemaat pertama di sana perikopnya. Kenapa apa yang mereka lakukan? Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul. Mereka baca firman Tuhan, bertekun dalam persekutuan, dan mereka berkumpul pecahkan roti, dan mereka berdoa bersama, dan saling berbagi, serta hidup sehati, dan memiliki ketulusan hati. Katakan amin. Kalau kita udah tulus hati, saudara kasih dalam Tuhan, maka kita akan senang melihat orang lain lebih berprestasi dari kita. Amin. Kita akan senang melihat orang lain ketika mereka dipromosikan. Kita akan berduka cita dan kita memiliki spirit untuk membangun orang ketika mereka jatuh. Itulah nilai di dalam komunitas yang sehat. Maka dampaknya sebagaimana para murid, mereka tinggal dalam komunitas itu, mereka menghasilkan satu murid yang sehat dan kehidupan mereka sehat, maka terjadi hal yang luar biasa. Alkitab katakan nanti saudara baca, mereka disukai banyak orang. Dan diakhiri setiap hari Tuhan menambahkan jumlah kepada mereka. Dan saya percaya jika kita jemaat GBBKP di tempat ini hidup dengan meneladani yang ketiga ini dalam komunitas yang sehat, menjadi pribadi yang sehat, rohani yang sehat, maka saya percaya Tuhan pasti akan menambahkan jiwa-jiwa bagi bangku-bangku yang kosong. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita lakukan 3 hal ini. Penutup, saudara kasih taat kepada Tuhan sekalipun belum melihat hasil. Dipenuhi Roh Kudus sehingga hidup dalam keberanian, kebenaran dan pertumbuhan. Dan berakarlah dalam komunitas yang sehat. Bertumbuh, saling membangun dan menjadi satu kesaksian bagi dunia di tempat di mana saudara dan kita berada, gereja Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saya undang para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara kasih dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan segalanya bagiku. Penyertaan-Mu. Ya, mari siapkan hati saudara. Mari dasar hatimu katakan. Katakan anugerah-Mu. Amin. Mari siapkan hati saudara untuk menerima roti dan anggur perjamuan kudus.
Roti dan anggur perjamuan kudus ini adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang sudah diserahkan, yang sudah diberikan, yang kau telah terima. Anugerah-Mu Tuhan. Oleh kematian Yesus di kayu salib, kita terima anugerah Tuhan Yesus. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagi-Mu. Kami sambut roti anggur perjamuan kudus ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Silakan dibagikan. Anugerah-Mu Yes. Ya Tuhan Yesus. Yang sudah dapat untuk bangkit berdiri. Kasih dan sayang, sumber kekuatan kasih-Mu. Sekali lagi katakan anugerah Tuhan Yesus yang telah kita terima. Kerjakanlah keselamatan itu dengan takut gentar akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, karena kekuatan-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagi-Mu. Mari saudara dan saya, kita yang telah menerima anugerah dan kasih Kristus, sebab Dia telah mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Mari pejamkan matamu sejenak, tundukkan kepalamu. Mari renungkan dengan baik perjalanan hidup kita sampai dengan saat ini. Engkau akan menemukan bagaimana anugerah Tuhan dan kasih-Nya yang berlimpah bagi saudara dan saya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari angkat roti tangan kananmu tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur tangan kananmu. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari masing-masing ucap syukur terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari buka mulut mengucapkan terima kasih kepada Yesus. Sebab tubuh dan darahnya Dia telah berikan, Dia telah serahkan bagimu dan bagi saya. Bersyukur, berterima kasihlah kepada Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ucapkan, angkat tanganmu kepada Dia, katakan yes. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur Hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi. Mari angkat kedua tangan saudara. Yesusku. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang sudah menyembuhkan kami, firman-Mu yang sudah menguatkan kami, firman-Mu yang sudah memberkati kami. Maka aku percaya pagi hari ini, Engkau yang datang dengan sakit penyakit, Engkau sudah disembuhkan. Engkau yang datang dengan luka, Engkau sudah dibalut, Engkau sudah dibelutkan. Mukjizat terjadi atasmu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Segala pujian dan syukur hormat kami hanya bagi Kristus Yesus Tuhan kami. Setiap kita yang telah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, mari kita siapkan persembahan kita. Mohon attentionnya sebentar Bapak Ibu Saudara. Untuk amplop yang warna coklat ini, kami mau sampaikan bahwa amplop ini adalah amplop yang khusus untuk membantu persembahan dana Natal. Itu jadi kami mengajak Bapak Ibu semua untuk kita bersama-sama mengambil bagian dalam mendukung pelayanan Natal kita, amin. Karena udah nggak kerasa, sekarang udah masuk bulan ke-7, 5 bulan lagi sudah masuk dalam Natal. Jadi yuk kita sama-sama berpartisipasi, kita sama-sama bantu pelayanan Natal kita. Tuhan tidak melihat jumlahnya Bapak Ibu, tapi Tuhan melihat hati setiap kita, amin. Mari kita persiapkan persembahan kita dan akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan yang akan ditampilkan oleh tim multimedia. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI Backup. GBI Backup kita dapat beribadah bersama kembali. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, hari Rabu pukul 7 malam kita ada menara doa secara onsite di Asera One West dan online melalui aplikasi Zoom. Hari Jumat ada Kul Yobel Glory, ada Kul Daud, ada Kul Besaida, ada Kul Eklesia, dan Kul Harapan Indah. Hari Sabtu ada Kul Babelan. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi gembala Kul masing-masing. Hari Sabtu kita ada morning prayer pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk ibadah raya kita akan kembali di Food Nation lantai 2 Bekasi Cyber Park yang akan dilayani oleh Evangelis Nohman Sumadi STH. Gereja kita di Food Nation lantai 2 Bekasi Cyber Park yang akan dilayani oleh Evangelis Nohman Sumadi STH. Gereja kita juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis selam, doa, dan penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor di atas. Ibadah rege pada minggu ini kita liburkan dulu ya teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, sungguh kami merasakan kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa kami alami ya Tuhan. Enggak kami boleh ada di tempat ini, itu semua karena kasih anugerah dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita kepada hamba-Nya
Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Rudi Siregar beserta istri ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang memilih mereka. Bahkan Tuhan yang mempercayakan mereka ada di tempat ini Tuhan. Sebagai Bapak Gembala kami, sebagai tuntunan kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Keluar masuknya Tuhan selalu sertai. Terlebih atas setiap pelayanannya Tuhan, kemanapun hamba-Mu ini berada ya Tuhan. Biar kiranya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang mengasihi Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau tutup bungkus Tuhan keluarga ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Kau berkati hamba-Mu ini berlimpah-limpah ya Tuhan. Bahkan kedua anaknya Nathan, bahkan Anes, Engkau berkati dengan kasih setia yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bergandengan terus bersama-sama maju Tuhan untuk melayani kami setiap para domba-domba yang Kau percayakan bagi hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikian juga Tuhan firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami menangkap setiap poin-poin ini. Menjadi jemaat-jemaat murid-murid yang taat Tuhan. Bahkan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sehingga jemaat-Mu yang datang pada pagi hari ini Tuhan, kami yang sakit disembuhkan. Kami yang terikat dilepaskan. Kami yang mempunyai beban berat Tuhan berikan jalan keluar di dalam setiap masalah kami Tuhan. Terima kasih Bapak, demikian juga dengan persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi ya Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, kiranya Tuhanlah yang membuatnya berhasil dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Secara khusus Tuhan kami berdoa buat mereka yang berulang tahun di bulan Juli ini ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan dengan bertambahnya usia mereka yang sudah Tuhan percayakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan kedewasaan rohani semakin bertambah-tambah bagi mereka Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati keluarga demi keluarga. Anak-anak muda Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan. Engkau berkati setiap hidup mereka. Langkah-langkah mereka Tuhan berkati, Tuhan sertai ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Tuhan sebentar sebelum kami pulang dari tempat ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan tolong antarkan kami ke rumah masing-masing Tuhan. Sehat tanpa sesuatu kekurangan apapun Tuhan. Sehingga kami boleh berjumpa dengan keluarga kami masing-masing ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang kami mau menerima berkat lewat hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Diberkati di hidupmu, rumah tangga, suami istri, anak-anakmu, usaha ladang pekerjaanmu diperluas oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka. Mari angkat kedua tangan saudara. Hingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kekasih Kristus, biji mata Tuhan, pulang terimalah berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah manis dengan Roh Kudus menyertai saudara pagi, siang, malam hari ini. Sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati menjadi berkat, sama-sama katakan amin.
Salam kiri kanan saudara, selamat berhari Minggu.